Haleluya, shalom jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom. Haleluya, pagi yang luar biasa, amin. Kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, kami percaya kuasa Allah turun atas kita. Haleluya, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kau luar biasa, Engkau sangat dahsyat dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami, Bapa. Kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur, Bapa. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa akan selalu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, semuanya bersuka cita, katakan amin. Sumber harapan-Mu, amin. Dan Ku berdiri teguh, memandang wajah-Mu, sumber kekuatan-Mu. Kau tebus dosa kami, tebus semua dosaku. Kau buatku menjadi berseru, katakan hidup yang dimiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman kepadamu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Aman di tangan-Mu Tuhan, aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapan-Ku. Dan Ku berdiri teguh, memandang wajah-Mu, sumber kekuatan-Ku. Kau tebus dosa kami, tebus semua dosaku. Waktu menjadi baru, hidup yang dimiliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Amin. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa
bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Kami berserah hanya kepadamu Yesus. Bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu, ku serahkan seluruh hidupku padamu. Padamu, 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 padamu. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita amin, luar biasa. Masih bersuka cita, amin. Mau masih bersuka cita? Kita percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan kita lahir di dalam hidup kita, amin. Yuk, come on. Yeah. Go. Mari semuanya. Yeah. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun hanya Kau Yesus, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai mengarang dan bumi pun bergoncang, namun hanya Yesus, namun Kau yang setia. Karena kami percaya Kau selalu ada dalam hidup kami, menjagaku selamanya. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan walau badai menghadang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Oh, namun Kau yang setia, Kau selalu menjaga hidup kami, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Music, come on. Mari semua jemaat serukan, katakan. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk bersama-sama. Sungguh nyata
biasa bagi Tuhan kita. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersyukur Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Oh, haleluya. Oh, sungguh besar, sungguh besar. Mari jemaat tinggikan namanya. Mari kita bermazmur, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Kau Bapa yang kekal, Allah yang hidup. Oh, Kau layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Oh, besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, semuanya tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Engkau Tuhan melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi. Mari jemaat serukan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, haleluya, ku menyembah dalam roh. Oh, ku tinggikan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Melebihi segalanya, lebih dalam, haleluya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan namamu. Serukan namanya. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Sembah ku tinggikan. Kami rindu Tuhan. Inilah kerinduan kami, meninggikan namamu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Oh, oh. Kami rindu membuka hati kami Tuhan, untuk Kau masuk dalam hidup kami, mengubah hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Buka hati untuk jamahan,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ambil untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari jemaat katakan, kau ambil hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Mari dimanapun Kau berada pada hari ini, pada pagi hari ini Kau sembah Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang mulia, Kau adalah Tuhan yang baik, Kau adalah Tuhan yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat, Kau tinggikan nama Tuhan, Kau agungkan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Kau Yesus, tinggikan Kau Tuhan, sebab nama-Mu kekal, sebab nama
Haleluya, haleluya. Terpuji Kau Yesus. Terima kasih Jesus. Ku sembah Kau Yesus. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Kuasa Tuhan bisa menerobos tempat. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Kuasa Tuhan dapat menggapai dimanapun kita berada. Yesaya mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan. Bahkan ke dunia orang mati, bahkan kemanapun Engkau dapat menghampiri, Engkau dapat menemukan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, lawatan Tuhan tetap ada, lawatan Tuhan bahkan bisa semakin kuat pada saat hati kami siap Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Kau berkati kami, Kau persiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan merasuk, firman Tuhan akan menjadi kekuatan termeterai dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk membuka hati kami. Persiapkan hati kami, Roh Kudus, Engkau beri pengertian kepada kami mengenai firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman Tuhan dapat menguatkan kami di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah permasalahan kehidupan. Engkau akan ada bersama-sama dengan kami, sebab Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua jemaat sama-sama katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita kembali ada di tempat ini saudara. Kita boleh berkata bahwa permasalahan di luar sepertinya semakin buruk atau tidak membaik, tetapi kita percaya dan yakin bahwa Tuhan ada dalam kendali. Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Amin saudara. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan saudara. Pada hari ini kita mau melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu, tema atau judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah menghadapi badai. Yang di rumah katakan sama-sama, yang di tempat ini katakan sama-sama, menghadapi badai. Puji nama Tuhan. Saudara, pada saat saya berkata badai, tentu saja bukan badai yang sesungguhnya. Badai yang saya maksud adalah badai kehidupan kita. Badai di mana yang saya maksud adalah masalah seperti sekarang ini. Hidup seperti berada di dalam badai, tidak pasti. Bagaimana pekerjaan nanti? Bagaimana kehidupan kita? Kita yang bersekolah bagaimana? Kita nggak tahu setelah bulan April apakah diperpanjang. Beberapa anak mengatakan puji Tuhan nggak ada UN. Tetapi di balik itu bahwa ada ketidakpastian dalam kehidupan ini. Bahwa kita nggak tahu setelah ini akan terjadi apa. Semua mengira-ngira. Seluruh dunia mengira-ngira, dan satu hal yang membuat saya sadar bahwa sebenarnya kita bukan apa-apa di dunia ini. Ada sebuah virus yang membuat rencana, membuat manusia tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Tetapi percaya dan yakin saudara bahwa kita punya Tuhan yang memberikan harapan dalam kehidupan kita. Pada hari ini tema kita menghadapi badai saudara. Ada satu hal saudara, saya kasih dua hal deh. Ada dua hal yang mana ingin saya katakan atau yang ingin saya sampaikan mengenai badai saudara. Sebelum kita masuk saudara. Yang pertama, badai dalam kehidupan kita pasti datang. Next slide. Badai pasti datang dalam kehidupan kita. Dan badai pasti berlalu. Dalam kehidupan ini, mungkin pada hari ini kita merasa oke, permasalahan kehidupan saya sudah terselesaikan. Tetapi saudara, akan ada badai berikutnya, akan ada permasalahan berikutnya yang mana menghampiri kita. Badai
pasti datang dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Yang kedua, saudara, badai pasti berlalu, saudara. Keyakinan inilah yang harus kita punya dalam hati kita, yang kita punya dalam kehidupan kita, bahwa badai pasti berlalu. Saya sering katakan, bukan badai, tidak selalu badai cepat berlalu, tetapi badai pasti berlalu dalam kehidupan kita. Saudara, badai pasti datang dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, badai pasti berlalu dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita menghadapi badai? Bagaimana cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini? Termasuk pada saat hari-hari ini, bagaimana kita menghadapi badai ini, saudara. Anak Tuhan memerlukan respon, anak Tuhan memerlukan sebuah tanggapan, bukan sebuah tanggapan yang pasif, tetapi respon yang aktif untuk menghadapi badai. Anak Tuhan tidak boleh berdiam diri, menerima, tetapi anak Tuhan harus aktif untuk menghadapi badai, saudara. Mari sama-sama kita buka dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Next slide. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Cara menghadapi badai hidup. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Untuk jemaat yang di rumah, jangan ketinggalan untuk membaca Alkitab, jangan ketinggalan untuk membuka Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab sama-sama, mari kita mendapatkan berkat sama-sama di ibadah pada hari ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berjudul Minyak Seorang Janda. Ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang." Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, ayat terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji nama Tuhan, saudara. Bagaimana cara kita menghadapi badai dalam kehidupan ini? Bagaimana cara kita untuk bisa survive dalam kehidupan ini? Firman Tuhan akan membantu kita semua pada hari ini untuk bagaimana kita menghadapi badai. Kita baru saja membaca 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7 mengenai seorang janda yang baru saja kehilangan suami, dililit hutang, dan karena tidak bisa bayar, maka anaknya harus atau akan diambil oleh orang yang menghutangi, saudara. Jadi ada seorang istri nabi, istrinya hamba Tuhan, suaminya meninggal, utangnya banyak, dan karena nggak bisa bayar, maka anak-anaknya mau diambil, anak-anaknya mau disita, saudara. Kalau kita mendengar ini bukan lagi badai, saudara, tetapi ini triple badai, badainya banyak. Saudara, dalam adat istiadat Yahudi, orang yang punya utang pada saat tidak bisa bayar, tidak bisa berkata, "Wah, saya bangkrut, saya nggak bisa bayar lagi."
Tetapi dalam adat istiadat Yahudi, bahwa orang yang tidak bisa atau orang yang tidak bisa membayar hutang, maka apapun akan disita, termasuk anaknya. Anaknya akan disita kalau dia tidak bisa membayar. Dan ini yang terjadi di janda yang barusan kita baca itu. Untuk berapa lama? Anaknya disita untuk waktu yang sangat lama. Dikatakan bahwa kalau saya baca dalam sejarah Yahudi bahwa anak yang disita untuk jadikan budak akan menjadi budak selama 7 kali tahun Sabat. 1 tahun Sabat itu ada 7 tahun, saudara. Jadi 7 tahun kali 7 ada 49 tahun. Anak ini akan menjadi budak. Biasanya anak ini akan bebas di tahun Yobel. Pada saat 50 tahun setelahnya maka anak ini akan bebas, saudara. Jadi bisa hampir dipastikan bahwa janda ini tidak akan bisa bertemu dengan anaknya karena 50 tahun lagi anaknya baru akan bebas. Di tahun Yobel bisa kita melihat bahwa anak akan dibebaskan. Harta warisan yang dibeli akan dikembalikan kepada pewarisnya. Tanah tidak boleh lagi untuk digarap selama 7 tahun, saudara. Pada hari ini mari kita mau belajar, saudara, bagaimana perempuan ini bisa menghadapi badai. Jadi perempuan ini datang. Perempuan ini tidak mau larut atau tidak ingin dia menyerah dalam permasalahannya. Tetapi perempuan ini melakukan usaha-usaha yang mana di akhir cerita perempuan ini berhasil. Nah, kita akan melihat atau kita akan mendengar atau belajar bersama-sama apa yang menjadi resep dari si janda ini, saudara. Mari kita sama-sama belajar, saudara. Kita akan belajar ayat demi ayat, saudara, dan ada poin-poin yang kita bisa dapat cara menghadapi badai dalam hidup, saudara. Yang pertama, di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 berkata begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya, saudara. Perhatikan bagian kata mengadukan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan. Hal pertama, saudara, pada saat kita ada badai dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan adalah menghadap kepada Tuhan. Slide berikutnya. Poin pertama adalah kita harus menghadap kepada Tuhan. Zaman dahulu, saudara, tidak seperti zaman sekarang. Zaman dahulu, nabi adalah perwakilan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sekali lagi, nabi adalah perwakilan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sedangkan imam adalah perwakilan rakyat, jemaat Israel untuk menyampaikan apa menjadi isi, apa yang menjadi keluh kesah, bahkan mempersembahkan mewakili manusia kepada Tuhan. Jadi nabi adalah perwakilan Tuhan untuk menyampaikan, tapi imam adalah perwakilan manusia untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi pada saat ada permasalahan dan ingin mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan seorang janda ini, maka dia datang kepada nabi, menghadap kepada nabi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Zaman sekarang kita sudah punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan sendiri dimanapun kita berada. Roh Kudus dalam diri kita akan menolong kita. Tidak seperti zaman dulu, saudara. Oleh sebab itu, pada hari ini saya ingin mengatakan, pada saat kita ada masalah, kita menghadap Tuhan. Pada saat badai kehidupan kita menghadap Tuhan. Tuhan bisa kita jumpai dimanapun, saudara. Oleh sebab itu, pada saat kita ada masalah, engkau datanglah kepada Tuhan. Saat ada masalah, adukan kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Saudara, nabi ini adalah orang benar, saudara.
Dikatakan suamiku itu orang yang takut Tuhan, orang benar, saudara. Kalau engkau yakin engkau orang benar, enggak usah sungkan-sungkan lagi engkau menghadap Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban, maka Tuhan akan menunjukkan betapa Dia baik dan berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau engkau orang yang takut Tuhan, pasti Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Kau menghadap Tuhan, engkau keluarkan apa menjadi keluh kesahmu. Saudara, mungkin engkau sudah memakai berbagai macam hal. Kalau kita lihat saudara, di ayat-ayat berikutnya bahwa yang ada hanya buli-buli saudara. Saya tidak tahu, tetapi mungkin saja si janda ini sudah menjual semua hartanya dan tinggal buli-buli yang tidak berharga itu saudara. Tapi satu hal saudara, pada saat dia menghadap Tuhan, akan ada hikmat, akan ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan ke dalam kehidupan kita. Keadaan memang tidak ideal, tidak sesuai kenyataan. Tapi mari kita pertahankan iman kita. Kita menghadap kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah seperti ini, kita datang, kita menghadap kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi saudara. Tuhan yang begitu mulia. Pada hari-hari ini kita tidak perlu lagi seorang nabi. Kita tidak lagi perlu seorang perantara. Karena Tuhan ada dalam hati kita, kita bisa datang untuk kita bisa membawa permasalahan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ada badai, langkah pertama kita harus menghadap kepada Tuhan. Gimana caranya? Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau kau mau tumbuh. Kita doa kepada Tuhan. Kita membaca Alkitab. Apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita saudara. Kalau perlu kita mau berpuasa. Saudara, dalam kehidupan ini yang jadi permasalahan adalah kita maunya instan, kita mau selesainya instan. Kita mau cara kita. Tetapi mari kita menghadap Tuhan. Kau lakukan sesuatu, engkau berdoa, engkau berpuasa mungkin. Engkau membaca firman Tuhan, berserah. Maunya Tuhan jalan yang mana. Pada hari ini kita mau berserah, kita mau menghadap kepada Tuhan saudara. Nah, saya mau ada satu ilustrasi saudara. Saya bisa panggil beberapa teman, ada satu teman, oke. Jerry. Bisa Jerry, bisa maju ke depan, lewat samping Jerry. Iya. Saudara, saya akan ada ilustrasi saudara. Terima kasih Bapak Jerry yang tampak berbahagia. Iya, stop, kita social distancing. Ya, oke. Saudara, saya baru saja memanggil Jerry untuk menghadap saya. Tetapi bukan itu yang saya maksud, saudara. Begini, saudara. Anggap saja Jerry sebagai Tuhan. Anggap ya Jerry ya, kalau enggak kamu kena petir nanti, oke. Jerry sebagai Tuhan. Kalau saya memiliki masalah, maka saya harus menghadap Tuhan. Maka saya harus datang kepada Tuhan untuk menghadap Tuhan. Tapi permasalahannya kita mau menghadap Tuhan, tapi kita tidak benar-benar mau menghadap Tuhan. Mungkin kita ya Tuhan aku mau menghadap, tapi kita tidak pernah datang di hadirat Tuhan. Kita tidak datang untuk berdoa. Bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau kita tidak pernah melihat kita, Tuhan tidak pernah melihat kita untuk menghadap Tuhan. Atau ya kita menghadap Tuhan, tapi fokus kita bukan kepada Tuhan. Saya menghadap kepada Tuhan, tapi saya toleh-toleh saudara. Saya toleh-toleh saudara. Atau bahkan saya melihat, tapi saya tidak melihat Tuhan, tetapi saya ngadep belakang saudara. Ya menghadap Tuhan, tapi fokus kita tidak kepada Tuhan saudara. Atau mungkin kita menghadap Tuhan, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mulia, tetapi kita tidak aktif saudara. Pada saat saya berkata menghadap itu adalah kata kerja aktif di mana saya yang harus nyamperin. Saya yang harus menghadap Jerry. Kalau Jerry menghadap saya, maka Jerry lah yang menghadap saya, Tuhanlah yang menghadap saya. Bukan saya menghadap Tuhan. Pada hari ini, pada saat kita
berkata menghadap, maka ada peran aktif kita untuk kita datang mendekati Tuhan, untuk menghadap Tuhan. Seringkali kita maunya Tuhan yang datang kan. Hadirlah di hidupku. Tuhan, datanglah di hidupku untuk aku bisa merasakan hadirat-Mu. No, pada saat kita menghadap Tuhan, kita datang dengan peran aktif kita. Dan ada satu lagi saudara, kadangkala kan pada saat kita menghadap kepada Tuhan, maka kedudukan Tuhan jelas lebih tinggi daripada kita. Kita, Tuhan tolonglah aku, Tuhan beri aku hikmat, tetapi seringkali kita menghadap Tuhan dengan berbagai agenda kita. Tuhannya nggak dikasih ngomong. Pada saat kita menghadap, kita mau ditolong Tuhan, tetapi Tuhannya nggak dikasih ngomong. Jadi Tuhan, saya itu punya masalah gini Tuhan, ya gimana ya Tuhan kalau janda ini, utang saya banyak Tuhan, anak saya mau diambil. Jadi gimana Tuhan? Tuhan tolong saya dong, bayarin hutang saya, kasih apa kek, mujizat kek atau apa kek. Tuhannya nggak dikasih ngomong. Tapi pada saat menghadap, kita berkeluh kesah, izinkan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Ada peran aktif pada saat menghadap. Ada fokus pada saat menghadap, tidak tolah-toleh ke kanan ke kiri. Amin saudara, terima kasih Bapak Jerry, Tuhan Yesus memberkati. Hal pertama saudara, pada saat kita ada masalah, kita menghadap Tuhan. Saudara, pada saat kita menghadap Tuhan, kita datang dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan disenangkan saudara. Saya pernah kedatangan seorang yang saya nggak senang saudara. Saya tidak mencoba untuk memanusiakan Tuhan, tapi pada saat saya tidak senang sama orang ini, saya kepingin dia cepat-cepat pulang. Tapi begitu saya kedatangan orang yang wah seru ini, kualitas ngomongnya enak, bagus, maka saya akan berlama-lama. Hal pertama saudara, dalam kehidupan ini, mari kita menghadap Tuhan pada saat ada badai. Langkah pertama, kita hadap Tuhan. Kita menghadap kepada Tuhan. Yang kedua saudara, yang pertama menghadap, yang kedua 2 Raja-Raja 4 ayat 2 sampai 4, dan ini sangat penting sekali saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan kalimat, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Lalu perempuan ini menjawab, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Pergilah, kata Elisa, mintalah bejana-bejana dari luar. Jangan terlalu sedikit. Yang kedua saudara, pada saat kita menghadapi masalah, kita harus menghadap kepada Tuhan. Pada saat kita menghadap kepada Tuhan, kita akan diberikan hikmat. Dan yang kedua saudara, slide berikutnya, kita harus mencari saudara. Yang pertama kita menghadap, yang kedua kita harus mencari. Apa artinya mencari? Saat badai kita menghadap Tuhan, lalu mendapatkan hikmat, dan tidak jarang hikmat itu kita dapat atau bisa kita dapatkan jawabannya dari sekitar kita. Saudara, kadangkala kita menghadap kepada Tuhan, tetapi kita kepingin hal-hal besar yang terjadi, hal-hal besar jawabannya. Tetapi perempuan ini mendapatkan jawaban dari sisa-sisa mungkin apa yang telah dia jual. Di sekitar rumahmu. Oleh sebab itu pada saat badai menerpa kita, seperti wanita ini, engkau perhatikan apa yang engkau bisa perbuat dalam kehidupanmu. Apa yang harus saya bisa perbuat? Kita tidak menyerah lalu diam diri di rumah, lalu menunggu pertolongan, enggak. Engkau harus berusaha mencari buli-buli berisi minyak di dalam hidupmu. Saudara. Carilah itu, cari hal baru, cari di dalam rumahmu, cari di luar rumahmu.
Pergilah, mintalah bejadah-bejadah dari luar. Pada saat kita nggak bisa mendapatkan di rumah, engkau bisa mendapatkan di luar. Engkau bisa mencari saudara. Engkau bisa telepon saudara, bisa telepon temanmu, apa yang bisa aku lakukan. Tapi bukan untuk minta pinjaman duit saudara. Jadi jangan dipakai kesempatan saudara. Saudara, pada saat kita menghadap Tuhan, maka kita mendapat hikmat. Engkau jawabannya mungkin kau bisa cari saudara. Di rumahmu, apa yang bisa aku perbuat? Zaman sekarang saudara, saya pada saat membaca ini tidak tahu mengapa dalam pikiran saya, apa yang bisa saya perbuat pada saat hal-hal seperti ini. Apa buli-buli minyak saya? Di kepala saya saudara, buli-buli minyak itu bisa berupa YouTube. Engkau bisa belajar memasak, engkau bisa belajar membuat kue, engkau bisa belajar jadi selebgram, YouTuber, atau apapun itu. Di kepala saya pada saat ini YouTube adalah tempat yang kaya sekali untuk kita bisa belajar apapun saudara. Bahkan di YouTube ada tutorial memasak air. Tutorial air mineral yang paling enak rasanya. Hal-hal bodoh pun ada di YouTube saudara. Pengetahuan baru ada di YouTube saudara. Itu yang pada saat saya membaca ini, itu yang masuk di kepala saya saudara. Cari hal baru, cari di dalam rumah, cari di luar rumah. Jangan malu saudara. Saya punya teman yang dulunya kaya saudara. Untuk survive, dia harus jualan kue ke rumah-rumah saudara. Dia enggak malu saudara. Dalam hal menghadapi badai, kita harus mencari apa yang bisa kita jadikan kesempatan, apa yang kita bisa jadikan income mungkin, apa yang bisa kita jadikan supaya kita bisa survive. Malu untuk bertahan, malu untuk kita bertumbuh di dalam kekristenan adalah sesuatu yang tidak ada dalam kamus saudara. Oleh sebab itu pada saat ini saudara, saya ingin berkata kepada kita semua, mari saudara, engkau tidak boleh malu saudara, engkau tidak boleh berdiam diri, cari dan cari saudara. Seringkali saudara kita berpikir bahwa, oh Tuhan, apakah yang menjadi jawaban dalam kehidupanku Tuhan? Tuhan, aku mau supaya Tuhan hadir dalam kehidupanku. Tetapi saudara, yang ingin saya sampaikan adalah engkau harus mencari saudara. Yang ingin saya sampaikan, engkau harus tahu bahwa Tuhan memberikan sesuatu, memberikan hal besar dalam dirimu untuk kamu lakukan saudara. Cari saudara. Kalau engkau tidak menemukan, engkau ibarat naik mobil, engkau pasang kuncinya, tapi engkau enggak starter. Nah, ingin saya sampaikan pada hari ini adalah engkau harus mencari. Orang Kristen tidak boleh pasif, orang Kristen adalah orang yang aktif saudara. Mencari gimana? Mencari itu tidak santai-santai saudara. Tadi pagi, air di rumah tuh mati saudara. Air di rumah mati. Nah saya telepon ada rekan kita Mas Yusuf. Gimana kok air mati? Oh ternyata telat ngisi airnya sehingga pompa airnya berjalan terus dan harus dipancing katanya. Oke saya bilang, oke Mas. Jadi saya harus gimana? Buka ada katup yang hitam, buka lalu isi dengan air, tapi matiin dulu, isi dengan air, itu dipancing katanya. Oke siap. Karena dinamonya berputar 2-3 jam, lalu dinamo kan panas, saya cabut, air yang di dalam panas, saya buka saudara. Katup yang karet itu mencelat saudara, das, karena saking cepatnya di mana ini? Sedangkan karena saya baru pindahan banyak barang-barang di situ. Tetapi namanya mencari adalah mencari saudara. Saya cari itu, saya bilang, saya sempat nyerah. Mas Ucup, gak ada mas, beli aja lah yang itu. Tapi saya belum mencari. Jadi itu barang-barang pindahan yang berkarus-karus, saya pindahin satu persatu. Saya cari lagi. Ini beneran saudara, saya cari. Gak dapat
Saya duduk lagi. Oh iya Mas Yusuf udah beli kan santai. Tapi enggak, masa gitu ya enggak dapet sih. Saya cari lagi. True story, sampai 3 kali saudara. Tahu dapatnya di mana? Ternyata dia mencelat, lalu dia kembali gelundung di bawah pompa airnya saudara. Saya bilang, ini ngerjain saya. Saya isi air penuh, saya tutup, beres. Saudara, mencari itu sesuatu yang harus dengan perjuangan, harus aktif saudara. Saudara tahu enggak apa yang dalam pikiran saya pada saat saya mencari saudara? Ada satu kalimat saudara yang menjadi kalimat favorit saya akhir-akhir ini. Kalimatnya berbunyi begini. Cepat boleh, buru-buru jangan. Cepat boleh, kerja cepat boleh, nyetir mobil cepat boleh, tapi nggak boleh buru-buru. Mencari dengan cara cepat boleh, tapi tidak boleh buru-buru saudara. Karena apapun yang dilakukan dengan buru-buru, hasilnya pasti tidak maksimal saudara. Dalam mencari, engkau boleh cepat, tapi engkau harus tenang. Di mana ini? Nggak bisa ini. Suatu saat saya mau mencari lubang kunci saudara. Malam-malam gelap-gelap. Karena terburu-buru ya saudara, kita semua pasti emosi kan. Gimana sih? Kok nggak masuk-masuk ini? Tapi kalau kita tenang, kita cariin, kita lihat, oh kita masukin kuncinya, sebenarnya bisa. Tapi kita apa? Kita nggak masuk-masuk, diputer-puter nggak bisa-bisa. Jadi kita emosi saudara. Pada saat kita mencari, cepat boleh, buru-buru jangan saudara. Cari bejana itu, cari sampai dapat, cari terus, cari sesuai hikmat Tuhan yang ada dalam diri kita. Saudara, saat-saat ini mungkin bully-bully itu adalah waktu di mana engkau harus spend time lebih dengan keluargamu. Spend time lebih dengan orang-orang yang engkau kasihi di rumah. Engkau diam di rumah, mungkin itu adalah bully-bullymu yang berisi minyak. Di mana pada saat ini Tuhan mau hidupmu diperbaharui bersama keluargamu saudara. Bersama istri, bersama suami, bersama anak saudara. Mari pada hari ini kita tidak boleh malas, kita mencari bully-bully itu saudara. Yang kelihatannya nggak bisa, yang kelihatannya nggak berguna, mungkin bisa berguna. Suatu saat saudara, saya dikasih tahu sama Pak Rebet. Pak, saya mau jual seragam jersey Chelsea saya. Ada berapa Pak? Ada banyak. Ada 3 kalau nggak 4. Oh gitu. Itu saudara, mencari saudara. Jadi saya tahu Pak Rebet itu penggemar Chelsea, tapi dia mencari apa yang sebenarnya nggak saya pakai, tapi berguna saudara. Saya nggak tahu itu jersinya laku apa enggak, cuman at least dia mencoba, adakah bully-bully berisi minyak itu, sehingga bisa saya manfaatkan saudara. Chelsea tahun segini, dia punya semua, tahun 2000, yang juara Liga Champions segini, baju kiper, ada. Glove, ada semua dia saudara. Dan itu adalah bully-bully minyaknya mungkin. Pada hari ini kita harus mencari. Yang pertama pada saat ada badai kita menghadap kepada Tuhan. Yang kedua kita mencari saudara. Apa yang bisa saya jual ya gitu ya. Ada peliharaan anjing, itu jangan saudara. Itu engkau harus sayangi. Jangan engkau sembelih saudara, nggak boleh ya saudara ya. Pada hari ini saudara engkau menghadap kepada Tuhan. Dan engkau mencari kepada Tuhan. Amin saudara, menghadap dan mencari. Yang ketiga saudara, ayat 4 dan sampai ayat 6 saudara. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5 berkata begini, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupkannya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6,
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, saudara. Saudara, mari kita compare ayat 4, antara ayat 4 sama ayat 5, 6, saudara. Dan itu persis, saudara. Pada saat kita ada masalah, kita harus menghadap pada Tuhan. Kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan kekuatan, kita mencari apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, seperti janda ini, saudara, seperti perempuan ini, saudara, dia melakukan persis apa yang Elisa katakan dalam hidupnya. Jadi pada saat kita ada masalah, kita mau menghadap Tuhan. Pada saat ada masalah, kita mau mencari apa yang Tuhan mau, apa yang kita bisa perbuat sesuai dengan nikmat Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita harus mentaati itu. Kita harus mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita mendapatkan, oh ya, hari ini aku mau belajar masak. Engkau mendapatkan itu, lalu engkau taati firman Tuhan. Engkau lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Engkau melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Mentaati, menghadap, mencari, mentaati, saudara. Saat badai, maka kita menghadap kepada Tuhan. Lalu saat Tuhan menemui kita, kerjakan dengan ketaatan, mentaati. Kelemahan kita adalah tidak sepenuhnya taat. Kelemahan orang Kristen itu bukan tidak taat, saudara. Kelemahan orang Kristen adalah tidak sepenuhnya taat. Ya, saya taat, cuman setengah-setengah, saudara. Tidak ada kamus taat setengah-setengah. Yang ada adalah taat dan tidak taat. Tidak ada setengah taat, saudara. Karena apa? Karena kita dipenuhi dengan logika kita. Kita dipenuhi dengan akal yang mendominasi kita. Mana mungkin buli-buli berisi minyak itu bisa menyelamatkan hidupku. Mana mungkin tidak bisa. Tetapi pada saat Tuhan berkata, pada saat Tuhan memberikan kita hikmat, semuanya adalah mungkin. Saudara. Tidak ada yang tidak mustahil di hadapan Tuhan. Saudara. Bayangkan, saudara, kalau janda itu tidak mentaati, maka tidak akan ada yang terjadi, saudara. Suatu saat Pak Freddy cerita kalau dia punya saudaranya Bu Ipah, itu jualan daging nyambe, saudara. Daging apa? Biawak, saudara. Bayangkan, saudara. Siapa coba yang mau jualan biawak? Ada sih. Cuman itu cara Tuhan untuk memberkati. Biawak, daging-daging yang lainnya saya nggak mau sebut, saudara. Siapa yang itu kalau bukan dan akhirnya keluarganya diberkati, makin cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena daging biawak, saudara. Taat aja, saudara. Saudara, ada satu quote berkata begini, satu tindakan ketaatan lebih baik daripada mendengarkan 1000 khotbah. Sekali lagi, satu tindakan ketaatan lebih baik daripada mendengarkan 1000 khotbah, saudara. Saat ini kita perlu real action. Salah satunya action kita harus taat kepada Tuhan. Suatu saat saya ngobrol dengan teman saya yang dokter, saya bilang, gimana bro kita ini dengan virus corona ini? Menurut lu Tuhan ada di mana? Saya nanya begitu diskusi. Dia bilang, kalau menurut saya Tuhan ada di pemerintah sekarang. Dia memberikan solusi-solusi untuk kita tidak keluar rumah, untuk kita menjaga jarak, untuk kita tidak melakukan aktivitas berlebihan di rumah, untuk kita tidak mudik. Kalau saya, katanya teman saya, itu mungkin cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tapi kitanya apa? Kita lebih memilih hal-hal yang spiritual. Kita mau taat tentang hal-hal spiritual, tetapi kita nggak mengerti.
Sebenarnya mungkin itu yang dari Tuhan. Tetapi kelihatannya manusia hanya pengen yang wah, yang luar biasa, yang mujizat. Itu mujizat dari Tuhan. Oleh sebab itu diperlukan ketaatan untuk hari-hari ini. Seringkali orang percaya memulai dengan baik dan kadang menghancurkan dengan ketidaktaatannya. Kita memulai dengan baik, kita merencanakan dengan baik, tetapi menghancurkannya pada saat ada di tengah-tengah karena kita tidak taat, saudara. Bayangkan saudara, ada tim sepak bola yang luar biasa, diisi oleh orang-orang yang luar biasa. Ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi, ada Zinedine Zidane, ada Bambang Pamungkas, ada Nesta, Maldini, semuanya lah, Maradona, Pele, semuanya turun untuk menghadapi tim yang sangat kuat lainnya. Pada saat itu ada seorang pelatih yang sangat luar biasa. Pelatihnya adalah Ferguson, saudara. Semuanya dikumpulkan. Oke, kita lawan tim ini ya, yang luar biasa ini. Kita analisa ya kelemahannya bagaimana. Kita analisa ya bagaimana kekuatan kita. Kita latihan, 1 minggu latihan, 2 minggu latihan. Pokoknya kamu Ronaldo, kamu tidak boleh menjadi kiper ya. Kamu Peter Cech, idolanya Pak Rebet, kamu tidak boleh menjadi striker ya. Oke, kamu jangan bawa bola pakai tangan di luar kotak penalti ya. Oke. Semuanya terasa lancar sampai pada hari pertandingan semuanya tidak taat kepada pelatihnya, saudara. Ronaldo menjadi kiper, Peter Cech menjadi penyerang, Maldini menjadi wasit, semuanya saudara. Menang enggak? Enggak mungkin menang, karena apa? Tidak taat, saudara. Dalam hari-hari ini, mari kita taat, mari kita jadikan Tuhan sebagai orang yang mendirect kehidupan kita. Kita menjadi satu tim di dalam Tuhan. Kita tidak perlu menjelek-jelekan orang lain atau apapun, tetapi mari kita taat dengan panggilan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang pertama, kita harus menghadap Tuhan pada saat ada badai. Yang kedua, kita mencari apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan hikmat Tuhan. Yang ketiga, engkau harus taat seperti janda ini, taat dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Tanpa ketaatan tidak ada hasil yang kita capai dan hasilnya tidak akan maksimal, saudara. Satu ketaatan lebih baik daripada 1000 kali kita mendengarkan khotbah. Yang terakhir, saudara. Next slide. Menjaga, saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 7 berkata begini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyakmu itu, bayarlah hutang, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Yang pertama, kita harus menghadap kepada Tuhan pada saat kita ada masalah. Yang kedua, kita harus mencari apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan hikmat Tuhan. Yang ketiga, kita taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Yang keempat, kita harus menjaganya, saudara. Perhatikan kata pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutang, dan hidup dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Hal keempat agar kita dapat menghadapi badai adalah dengan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita, saudara. Semua kita lakukan, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga, maka sama aja, saudara. Menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Kita seringkali mendapatkan. Kita sudah taat, kita dapatkan jalan keluar. Tetapi dari diri kita tidak menjaganya, saudara. Besar di antara banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang kita mendengar kesaksian. Pada saat Tuhan percayakan lebih, dia tidak bisa menjaga dan hal itu menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga. Oleh sebab itu, jadilah pengelola yang benar.
Bukan mendapatkan berkat, lalu kita foya-foya, habis duit, utang lagi, gitu aja terus dalam kehidupan kita. Tapi kita mari menjadi pengelola yang baik. Seberapa besar, seberapa banyak di antara kita mampu menjadi pengelola yang baik pada saat Tuhan mempercayakan sesuatu, saudara. Menjadi pengelola yang baik, yang bertanggung jawab, saudara. Suatu saat Yusuf mendapatkan penglihatan pada saat dia diundang oleh Firaun. Lalu Yusuf berkata, ada 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kekeringan. Seringkali kita jatuh di masa 7 tahun masa kelimpahan, saudara. Sehingga kita tidak mempersiapkan 7 tahun masa kekeringan. Saya nggak ngomong ini adalah pattern yang selalu ada, tetapi kadangkala kehidupan kita ada naik, ada turunnya. Kita pada saat naik, kita sering jatuh di sini. Kita tidak mempersiapkan pada saat kita turun, saudara. Mari sama-sama, saudara, engkau menghadap, mencari, mentaati, dan menjaga Tuhan. Bagaimana cara menjaga? Kalau dalam keuangan, engkau menabung. Kalau dalam keuangan, engkau persiapkan 7 tahun masa kekuranganmu. Ada sebuah kalimat berkata begini, maintaining harder than obtaining. Mengelola lebih susah daripada mendapatkan. Maintaining harder than obtaining. Mengelola lebih susah daripada mendapatkan. Oleh sebab itu jangan salah fokus, saudara. Jangan salfok. Pada saat kita dapat kepercayaan dari Tuhan, mari kita jaga itu, saudara. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Baru-baru ini saya membaca berita, mantan pemain terbaik dunia, Ronaldinho, main di klub AC Milan, Barcelona, Piala Dunia dia menangkan. Dengan talenta yang luar biasa, saudara. Pemain yang hebat, wah luar biasa, saudara. Tapi berita saya dengar dia bangkrut, dia pesta pora terus menerus. Dan yang terakhir, dia masuk penjara karena pemalsuan paspor, saudara, di Paraguay, saudara. Yang ingin saya sampaikan apa, saudara? Kadangkala udah dikasih talenta hebat, udah dikasih kepercayaan besar, tapi kita malah tidak menjaganya. Kita malah menyia-nyiakannya. Tapi wanita ini dikasih pesan untuk dia harus jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau beserta anak-anakmu menjaga, saudara, bertanggung jawab. Saat kita tidak bisa menjaga, maka kita akan kehilangan. Sekali lagi, pada saat kita tidak bisa menjaga, maka kita akan kehilangan semuanya. Next slide. Bagaimana cara kita untuk menghadapi badai hidup? Kita menghadap kepada Tuhan, kita mencari sesuai dengan hikmat Tuhan, kita mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kita menjaga kepercayaan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menghadap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya, Jesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bagaimana cara menghadapi badai? Engkau menghadap, mencari, mentaati, menjaga. Ada 4M. Menghadap, mencari, mentaati, dan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau menghadap kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Jesus. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, naungiku. Haleluya. Dengan kuasa-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya. Lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku, dengan
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pada hari ini firman Tuhan telah selesai disampaikan, tapi hamba-Mu berdoa agar kuasa firman Tuhan dapat melekat dalam kehidupan kami semua. Firman Tuhan dapat termeterai dalam kehidupan kami semua. Tuhan, ajar kami Tuhan, pada saat ada badai masalah Tuhan, ajar kami untuk menghadap kepada Tuhan. Ajar kami untuk mencari apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan hikmat-Mu. Ajar kami untuk mentaati sesuai dengan ketentuan firman-Mu. Ajar kami menjaga setiap kepercayaan. Jika ada saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara di rumah atau dimanapun kau berada, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak, tidak terbatas oleh tempat. Pada hari ini, jika engkau merasakan bahwa Tuhan, aku mau untuk belajar firman Tuhan pada hari ini, kau akan angkat tanganmu. Engkau melihat ke depan, engkau melihat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan hadir, Tuhan akan menjamah engkau, Tuhan akan berperkara terhadap hidupmu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan di saat badai, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Ku tenang sebab kau ada. Kami tenang Tuhan, kau Allah kami Tuhan. Tenang sebab kau Allahku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Pada hari ini hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap orang yang menyaksikan pada ibadah pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Engkau jamah hidup mereka Tuhan di tengah badai, agar Engkau bekerja Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang membutuhkan terobosan hidup Engkau berikan jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, pada saat badai kami dapat menghadap Engkau, kami dapat mencari, kami dapat taat, kami dapat menjaga sesuai dengan kepercayaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua jemaat yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dan kita akan menyaksikan pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati.
nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Diingatkan kembali, kita akan ada ibadah online untuk Jumat Agung. Kita akan melakukan perjamuan kudus, jadi jemaat, persiapkan hatimu, dan hari Minggu kita akan merayakan Paskah bersama-sama untuk kita bisa memuji, bersyukur tentang kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mau tutup ibadah kita mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kita di tengah-tengah permasalahan virus corona. Ya, kita takut, ya, kita khawatir, tetapi kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran, kita tidak boleh larut dalam ketakutan. Ada Tuhan yang menopang kita karena Tuhan bersama kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ada untuk kami dapat menghadapi badai, menghadap kepada Tuhan, mencari, mentaati, dan menjaga kepercayaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayan, Kau berkati hidupnya. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan akan berbau harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan Tuhan. Agar Kau berkati, Engkau pandang ini Tuhan sebagai dupa yang harum, sebagai suatu langkah iman bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk jemaat dimanapun mereka berada, pekerjaannya, bisnis mereka, sekolah mereka Tuhan, perkuliahan mereka, agar terus melalui kehidupan mereka nama-Mu dapat dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih, terima kasih. Berkati untuk ibadah Jumat Agung dan juga untuk ibadah Paskah, penyertaan-Mu nyata atas kami. Tuhan, kami tidak meniadakan ibadah, tetapi kami memindahkan ibadah Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu tetap nyata, hadirat-Mu terus akan semakin kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu, jemaat angkat tangan-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Kau berada, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan Kau akan terus naik dan tidak pernah turun, dan Kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, haleluya. Segalanya nama-Mu ditinggikan Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk untuk bersaat teduh di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.